Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfari Reza Sukri dari kelas 1113, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi akidah akhlak kelas 11 semester 1, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Dan langsung saja kita masuk ke penjelasan materi bab 1. Bab 1 tentang asal-usul ilmu kalam. Yang pertama, pengertian ilmu kalam. Menurut ulama, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas wujud Allah, sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat jaiz Allah, dan sifat-sifat yang wajib tidak ada bagi Allah. Ilmu kalam juga membahas Rasul serta membahas kebenaran risalahnya. Yang kedua, fungsi ilmu kalam. Sesungguhnya, sebagian dari ketentuan Islam tidak dapat kita yakini. Dalam pemikiran agama, biasanya memperdebatkan persoalan syariat dan lainnya. Namun dalam ilmu kalam, lebih menitik beratkan dalam perihal ketuhanan dan kerasulan. Yang ketiga, metode pembahasan ilmu kalam. Para mutakallimin mencari Tuhan melalui akal pikiran mereka. Namun, mereka merasa tidak puas karena adanya keterbatasan akal mereka. Yang keempat, tentang ruang lingkup ilmu kalam. Yang pertama, wujud Tuhan. Yang kedua, keesaan Tuhan. Yang ketiga, zat dan sifat Tuhan. Yang keempat, sifat-sifat aktif Tuhan. Yang kelima, sifat ilmu. Yang keenam, sifat kalam. Yang ketujuh, sifat kejisiman Tuhan. Yang kedelapan, arah. Yang kesembilan, ruqyat. Yang kesepuluh, keadilan Tuhan. Yang kesebelas, qada dan qadar. Latar belakang munculnya aliran ilmu kalam berakar dari konflik politik yang berkembang menjadi perdebatan teologis, dimulai dari perang Siffin antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Muawiyah menolak membaiat Ali karena menganggap kebijakan Ali dalam mengusut pembunuh Khalifah Utsman bin Affan terlalu berlarut-larut, bahkan mencurigai Ali melindungi para pelaku tersebut. Ketegangan ini memuncak menjadi pertempuran sengit di dekat sungai Eufrat yang menelan puluhan ribu korban jiwa. Ketika pasukan Ali berada di ambang kemenangan, Amr bin As dari kubu Muawiyah menggunakan siasat cerdik dengan mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak demi menyerukan perdamaian jalur arbitrase atau tahkim. Desakan dari sebagian besar pasukannya yang terpengaruh membuat Ali terpaksa menyetujui gencatan senjata tersebut. Peristiwa tahkim kemudian dilaksanakan dengan mengutus dua perwakilan, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali dan Amr bin As dari pihak Muawiyah. Secara sepihak, mereka awalnya sepakat untuk memberhentikan Ali dan Muawiyah demi mengembalikan keputusan pemilihan pemimpin kepada musyawarah umat Islam. Namun saat pengumuman di depan publik, terjadi tipu daya politik. Abu Musa memenuhi janji untuk mencopot Ali, tetapi Amr bin As justru memanfaatkan momentum itu untuk menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Hasil arbitrase yang dinilai penuh kecurangan ini langsung memicu perpecahan besar di internal umat Islam yang menjadi cikal bakal lahirnya aliran-aliran dalam ilmu kalam. Sebagian pengikut Ali yang kecewa berat memutuskan untuk memisahkan diri dan membentuk golongan Khawarij yang mengkafirkan semua pihak yang terlibat dalam tahkim. Di sisi lain, kelompok yang tetap setia kepada Ali bertahan sebagai golongan Syiah. Perselisihan yang awalnya murni dari masalah politik dan kekuasaan ini akhirnya bergeser menjadi perdebatan agama yang mendalam mengenai definisi iman, kufur, status pelaku dosa besar, hingga masalah kebebasan kehendak manusia atau af'alul ibad. Lanjut kita ke materi bab 2, yaitu tentang aliran-aliran kalam. Dan yang akan kita bahas adalah aliran kalam Qadariyah. Berakar dari kata kodoro yang berarti memutuskan, memiliki kekuatan ataupun kemampuan. Sebagai salah satu aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah secara mutlak memberikan penekanan pada kebebasan, kekuatan, dan kemandirian manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Paham ini memandang bahwa manusia dibekali kudrat atau kekuatan penuh untuk melaksanakan kehendak dan menentukan nasibnya sendiri, sehingga manusia sama sekali tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tunduk begitu saja pada qada dan qadar Tuhan. Pemahaman ini
muncul sebagai antitesis atau kebalikan total dari aliran Jabariyah yang menganggap manusia itu lemah dan tidak berdaya di bawah kehendak mutlak Tuhan. Dalam pandangan Qadariyah, manusialah yang menjadi penentu gerak lakunya, termasuk memiliki kuasa penuh untuk memilih jalan untuk berbuat baik atau melakukan perbuatan jahat atas daya dan upayanya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Meskipun waktu kemunculannya secara pasti di dalam sejarah sulit untuk diketahui, terdapat pendapat yang menghubungkan kemunculan Qadariyah dengan kaum Khawarij. Pemahaman mendalam kaum Khawarij mengenai konsep iman, pengakuan hati, dan amal dinilai telah memicu kesadaran baru bahwa manusia mampu sepenuhnya untuk memilih dan menentukan tindakannya sendiri. Dalam perkembangannya, tokoh pemikir pertama yang secara terang-terangan menyatakan paham Qadariyah ini adalah Mahbad al-Juhaini, atau yang kemudian diikuti dan disebarluaskan oleh Gailan al-Dimashqi. Selain itu, terdapat pula catatan sejarah dari para ahli seperti Ibnu Nabatah yang berpendapat bahwa paham ini awalnya dipelajari dari seorang penganut Kristen asal Irak yang masuk Islam, sebelum akhirnya diadopsi dan dikembangkan oleh Ma'bad serta Gailan. Lanjut kita ke materi yang terakhir, yaitu bab 3 tentang pentingnya menghindari dosa besar. Dan yang akan kita bahas adalah menghindari membunuh. Allah Subhanahu wa taala melarang siapapun untuk membunuh orang lain. Bahkan Allah memberikan perumpamaan, barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dapat kita bayangkan betapa besarnya dosa membunuh banyak orang. Jika membunuh satu orang saja, berdosa sebegitu besarnya. Allah sangat tegas dalam mengancam orang yang membunuh manusia. Allah akan menjebloskannya ke dalam neraka jahanam, yaitu siksaan paling kejam dan paling panas apinya. Islam juga tegas terhadap orang kafir. Tidak semua orang kafir memusuhi kaum muslimin. Islam mengajarkan kita untuk berbeda dalam menyikapi orang kafir yang memerangi dan yang tidak memerangi kaum muslimin. Dalam Al-Baqarah ayat 190, Allah bersabda, "Pergilah di jalan Allah, orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidaklah menyukai orang-orang yang melampaui batas." Dan juga dalam Quran Surah Al-Mumtanah ayat 8, Allah bersabda, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil. Dalam situasi perang, membunuh diperbolehkan. Namun saat ini, Indonesia tidak dalam kondisi perang. Jadi jihad di Indonesia haruslah jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Sekian penjelasan dari saya tentang materi Akidah Akhlak kelas 11 semester 1. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.